hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tim Basarnas temukan posisi WNA asal Brasil yang jatuh di Rinjani. Alami gangguan pernafasan, seorang jemaah haji embarkasi Lombok meninggal di pesawat. Takut tak kebagian, warga desa Sukamakmur serbu operasi pasar murah sejak pagi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Keberadaan Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani, telah ditemukan tim Basarnas gabungan pada Senin sore. Hal itu terpantau dari hasil foto udara drone thermal milik tim Basarnas yang menemukan korban dalam posisi tertidur di atas bebatuan. Dari hasil analisa dan laporan yang dihimpun Basarnas, korban berada di titik lokasi Cumaren Nunggal tak jauh dari puncak Rinjani. Posisi korban ditemukan bergeser sekitar 500 meter dari lokasi awal terjatuh. Dari foto yang dipublikasi petugas, korban terlihat dalam posisi tertidur dan sudah tidak bergerak. Selasa pagi ini proses evakuasi kembali dilakukan tim Basarnas gabungan TNI Polri untuk menarik korban dari bawah tebing dengan menggunakan pola evakuasi manual dan mengerahkan sebuah helikopter. Kemarin sudah dilihat oleh drone pada lokasi kurang lebih sekitar 500 meter, ya, 500 meter ke bawah, dan memang kita lihat bahwa artinya korban tidak bergerak. Ini dipastikan nanti tim gabungan ini akan langsung ke lokasi. Nah, ini ke lokasi ini sudah kita upayakan dan moga-moga lah, insya Allah pada pagi hari ini tim kami bersama-sama tim gabungan saya ini bisa menuju ke lokasi korban. Itu untuk evakuasi. Nah. Juliana Marins, 27 tahun, asal Brazil diketahui naik ke Gunung Rinjani pada Jumat siang seorang diri. Korban diketahui terjatuh pada Sabtu pagi dari laporan sejumlah pemandu wisata Rinjani berada di kedalaman sekitar 200 meter. Jadi jarak pandang Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pencarian sangat terbatas. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memastikan tidak ada penambahan kuota seperti yang dituntut oleh para pengelola jasa wisata pendakian Rinjani. Pihak TNGR menyatakan kuota pendakian tidak dapat ditambah secara spontan, namun membutuhkan kajian ilmiah untuk menghitung daya tampung Gunung Rinjani. Pengelola menetapkan 700 orang per hari yang terbagi dalam 6 jalur pendakian mulai Senaru, Torean, Sembalun, Timbanuh, Aiberi, dan Tete Batu. Penambahan kuota Rinjani dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi lingkungan dan merusak ekosistem di dalamnya. Kuota ini kurang ya, artinya ini kuota ini berdasarkan kajian, bukan kita ini juga. Ini kajian yang sudah dilakukan dan kajian mengatakan sebanyak itulah sekitar 700-an itu. Ya, itu dibagi di dapat 6 jalur destinasi dan itu yang kita gunakan. Artinya bahwa kalau ada penambahan kuota itu perlu ada kajian balik. Artinya kita melihat lagi daya dukung, daya tampung kawasan itu sendiri. Saya rasa kita bersama-sama bahwa kita tidak ingin kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini jadi pasar. Dan orang tidak akan nyaman, tadi disampaikan oleh Pak Sekda juga bahwa kita ingin kenyamanan, keamanan daripada pengunjung itu sendiri. Balai TNGR berharap masyarakat turut menjaga kelestarian kawasan Rinjani dengan mematuhi regulasi yang ditetapkan agar Rinjani tetap menjadi salah satu destinasi yang ramai didatangi wisatawan setiap tahun. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Tagihan pajak bumi dan bangunan memasuki semester pertama di Kabupaten Lombok Barat belum mencapai target. Dari data Bapenda hingga saat ini realisasi pungutan pajak PBB baru mencapai 17 miliar rupiah dari target pendapatan daerah sebesar 30 miliar rupiah. Petugas mencatat besar tunggakan pajak PBB yang belum dibayarkan oleh warga mencapai 8 miliar rupiah karena rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara 5 miliar rupiah sisanya masih dalam proses pendataan pajak alih fungsi lahan yang belum dilaporkan atau belum terdaftar jadi objek pajak. Pemda menerjunkan petugas ke desa-desa untuk menagih pajak yang belum disetor, sementara bagi ASN yang menunggak akan diberlakukan pemotongan tunjangan atau gaji. Kita maksimalkan untuk penagihan dan pembayaran PBB ini melalui RT-RT nanti, sehingga RT ini dapat berperan penting dalam mendorong pencapaian target-target dan realisasi PBB. Di samping itu juga kita tetap koordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun, karena desa kan dapat bagi hasil dari PBB ini. Kalau maksimal realisasi di desa itu tentunya 10% realisasi itu desa juga akan dapat dengan maksimal. Pemda menargetkan realisasi pajak semester pertama mencapai 30 miliar rupiah diharapkan tercapai pada bulan Juli 2025 mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Semoga kelak Ribuan kerja P3K menerima surat keputusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa. Oke, siap. Sebanyak 1.600 orang dilantik merupakan hasil seleksi tahap 1 tahun 2 tahun 2025 yang sebagai honorer daerah. Penyerahan surat keputusan menjadi P3K dilakukan oleh Bupati Lombok Tengah di halaman gedung kantor para pegawai segera beradaptasi mengisi kekosongan jabatan dan mengoperasi dalam melayani masyarakat. Pemda juga mengingatkan tidak akan memperpanjang kontrak P3K yang berkinerja buruk atau kurang memuaskan berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Kepegawaian Daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.